Dukung, share dan subscribe channel Mimin Kakak, support Mimin dengan kunjungi toko Mimin di banner, Shopee dan Lazada dengan nama toko Jenana Craft. Mimin sudah simpan setiap cerita ke playlist supaya bisa kakak ikuti. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Jin Yao Cheng ada di gerbang kota. Pada saat ini, beberapa bayangan berkumpul di sini. Fan Xiyuan 3 orang sekali lagi memblokir di depan Xiao Yan 2 orang. Di kejauhan, Yan He 3 orang terbang ke sini. Wajah Han Dong bermartabat, dan Xiao Yan juga pucat. Meskipun dia telah menelan pil itu, situasi di tubuhnya belum banyak membaik. Satu-satunya hal yang harus disyukuri adalah masih ada satu-satunya semangat juang dalam topan di tubuhnya, yang merupakan kekuatan terakhir yang sengaja dipertahankan Xiao Yan. Di bawah aksi pil, semangat juang perlahan pulih di tubuh Xiao Yan saat ini. Xiao Yan dengan jelas memahami bahwa meskipun teratai kemarahan Budanya kuat, tidak realistis untuk menghadapi begitu banyak orang kuat pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, sejak awal, dia tidak berpikir bahwa teratai kemarahan Buddha dapat menyelesaikan masalah. Dia hanya ingin menggunakannya untuk mengkonsumsi kekuatan kipas Xiyuan dan yang lainnya. Dari hasil saja, Xiao Yan melakukannya, tapi dia meremehkan kekuatan yang terkandung dalam Kaisar Pertempuran Bintang 9. Teratai kemarahan Buddha benar-benar menyakiti mereka, tetapi itu tidak dapat sepenuhnya memengaruhi keadaan Bintang 9 Doudi. Dari situasi saat ini, Xiao Yan dan Han Dong sepertinya masih belum mundur dari situasi sebelumnya. Mereka masih menghadapi 6 bintang kuat 9 Doudi. Sialan, lihat ke bawah pada mereka. Dia memarahi dengan kebencian di hatinya. Wajah Xiao Yan bermartabat. Tanpa diduga, dia masih sampai pada langkah ini pada akhirnya. Satu sisi, langkah kaki Han Dong bergerak dan menghalangi Xiao Yan di belakangnya. Dia menatap 3 orang di seberangnya. Di belakang, Yan He dan ketiga orangnya segera mendekat. Xiao Yan, aku akan menghentikan mereka nanti. Ambil kesempatan untuk pergi dari sini. Ingat, jangan melihat ke belakang. Tiba-tiba, kata-kata bermartabat Han Dong masuk ke telinga Xiao Yan. Wajah yang terakhir tiba-tiba berubah sedikit. Ketika dia baru saja akan berbicara, kipas Xiyuan dan yang lainnya di sisi yang berlawanan berbicara lebih dulu. Xiao Yan, kamu tidak punya cara untuk pergi. Aku menyarankan kamu bahwa kamu sebaiknya menangkapnya tanpa tangan. Kalau tidak, begitu kita melakukannya, kamu akan mati. Huo Lai berbicara dengan dingin kepada Xiao Yan dengan wajah galak, dan semua peluang membunuh ditunjukkan dalam kata-katanya. Jelas bahwa saat ini, semua orang yang hadir penuh ketakutan pada Xiao Yan. Sekarang satu-satunya cara untuk menenangkan hati mereka adalah kematian Xiao Yan. Jika Xiao Yan tidak mati, mereka gelisah siang dan malam. Batuk. Dia terbatuk tak terkendali. Xiao Yan, dengan pipi pucat, berjalan maju dengan senyuman meskipun Han Dong menghalangi. Matanya penuh dengan ejekan. Dia melirik beberapa orang di seberangnya dan berkata sambil mencibir. Maaf, tulang saya secara alami keras dan tidak terancam. Karena itu, jika Anda benar-benar menginginkan hidup saya, sebaiknya Anda datang sendiri. Ini adalah keinginan kematian untuk memiliki gigi yang tajam dan mulut yang tajam di akhir kematian. Setelah minum dan memarahi, Huo Li segera tidak ragu-ragu. Tubuhnya bergerak dan bergegas menuju Xiao Yan. Jika kamu ingin menyakitinya, kamu akan melewatiku dulu. Han Dong memberikan minuman keras di mulutnya, dan bergegas maju dengan wajah bermartabat, diikuti oleh tabrakan hebat dengan api. Bang! Keduanya bertabrakan. Kali ini, seringai muncul di wajah berapi-api. Begitu tubuh bergetar, kekuatan teror dicurahkan. Satu pukulan adalah untuk mengguncang Han Dong keluar. Han Dong, Kaisar Petarung Bintang 7 adalah Kaisar Petarung Bintang 7. Dengan semangat juang, kamu bahkan tidak bisa menghentikan gerakan di depanku. Adalah mimpi bodoh untuk melindungi orang yang sekarat ini. Huo Li tertawa terbahak-bahak, dan segera tubuhnya bergegas maju lagi. Dalam sekejap mata, dia telah datang ke tubuh Xiao Yan. Dia meraih tangan besarnya ke depan dan jatuh dengan keras di kepala Xiao Yan. Aku berkata, jika kamu ingin menyakitinya, kamu harus melewatiku dulu. Tetapi pada saat ini, Han Dong, yang ditiup kembali oleh api yang ganas, tiba-tiba memerah. Pada saat yang sama, di tubuhnya, kekuatan yang kuat juga mengalir keluar seperti nyala api, naik seperti nyala api, menerangi seluruh tubuhnya, seperti bintang. Tubuhnya berkedip. Dalam sekejap mata,
Han Dong datang ke sisi Huoli dan meraih pergelangan tangan Huoli seperti guntur. Minum. Dengan minuman keras, Han Dong meraih lengan yang menyala dan melemparkan tubuh yang terakhir keluar. Setelah tubuh yang berapi-api itu mundur puluhan langkah ke belakang dalam kehampaan, dia menstabilkan tubuhnya, mendongak dan menatap matanya dengan galak. Metode rahasia, keterampilan mengukir serangga, lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Pada saat ini, Yan He dan yang lainnya juga mendekat. 6 kaisar pertempuran bintang 9 memandang Han Dong pada saat yang sama. Semangat juang yang sengit bangkit dari tubuh 6 orang itu. Tiba-tiba, suasana di lapangan menjadi sangat tegang. Xiao Yan, aku akan menahannya sekarang. Cepat pergi. Mengambil keuntungan dari celah pendek ini, Han Dong berkata pada Xiao Yan lagi. Tidak, terlalu berbahaya untuk menghadapi 6 kaisar yang bertarung dengan bintang 9 pada saat yang sama. Aku tidak bisa mengabaikanmu. Aku tidak bisa pergi. Bahkan jika aku ingin pergi, aku harus pergi bersama, jika tidak. Jangan bicara omong kosong, nak. Sebagai wakil presiden aliansi Herbalis, mereka tidak berani benar-benar membunuhku. Tetapi jika kamu terus tinggal di sini, mereka akan mencoba yang terbaik untuk membunuhmu. Terlebih lagi, kamu masih terluka parah. Jika kamu tidak pergi, kamu hanya akan menjadi beban bagiku. Aku tidak akan bertahan lama. Jika kamu ingin pergi, kamu hanya bisa pergi sekarang. Tanpa menunggu kata-kata Xiao Yan keluar, Han Dong buru-buru memotongnya. Pada saat ini, penggemar Si Yuan dan yang lainnya tiba-tiba menembak dan berencana untuk memecahkan 2 orang di depannya sekaligus. Brengsek, hati tidak mau minum dan memarahi. Meskipun Xiao Yan tidak puas, dia juga tahu bahwa keadaan di lapangan saat ini tidak dapat mentolerir setengah keraguannya. Karena itu, dia membuat keputusan di dalam hatinya. Ketika kipas Si Yuan dan yang lainnya menyerang, Xiao Yan menyeret tubuhnya yang lemah dan dengan cepat terbang perlahan keluar kota. Mau pergi. Hentikan dia. Fan Si Yuan mengucapkan minuman yang mengejutkan. 2 orang di belakangnya terkejut, dan kecepatan mereka tiba-tiba bertambah cepat, jadi mereka ingin bergegas ke depan. Minum. Sementara Qiming dan Huo berbohong, Han Dong tiba-tiba bergegas ke depan dan mencoba yang terbaik untuk menghentikan mereka. Di sisi lain, Yan He dan ketiga anak buahnya berniat untuk melewati kipas Si Yuan dan yang lainnya dan mengejar Xiao Yan secara langsung. Sadar akan tindakan Yan He dan yang lainnya, wajah Han Dong berubah dan ingin menghindar dan mundur. Namun, kipas Si Yuan muncul di depannya seperti hantu dan meniup telapak tangannya, mencoba menghentikannya. Namun, bang, Han Dong tidak bisa melarikan diri. Dia memblokir pukulan itu dengan tubuhnya. Pada saat yang sama, dengan bantuan kekuatan ini, tubuh berlumuran darah Han Dong dengan cepat datang ke 3 orang Yan He, berjuang untuk daging dan darah, dan dengan paksa melawan mereka. Dengan cara ini, 6 kaisar bintang 9 yang bertarung diblokir di depan gerbang kota oleh Han Dong dengan mengorbankan tubuhnya sendiri. Pada saat ini, Xiao Yan juga secara bertahap menghilang. Segera, Xiao Yan jauh dari jangkauan Jin Yao Cheng. Secara bertahap jauh dari belakang, akan ada suara tabrakan yang tidak jelas dari waktu ke waktu. Hati Xiao Yan bergetar tak henti-hentinya. Tidak sulit untuk membayangkan berapa harga yang Anda bayar untuk sebuah Xiao Yan dan Han Dong. Dengan budidaya Kaisar 7 bintang, metode rahasia dan tubuh dari darah dan daging, Han Dong memberi Xiao Yan cukup waktu untuk pergi. Xiao Yan hanya bisa berharap sekarang, seperti yang Han Dong katakan, mereka tidak berani benar-benar membunuhnya. Jika tidak begitu Han Dong mati, Xiao Yan akan melawan segalanya. Tidak peduli berapa harganya, dia harus membayar harga kehidupan untuk apa yang telah dilakukan 6 kaisar bintang 9 hari ini. Xiao Yan tidak pernah menjadi orang yang berpikiran sempit, tetapi dia tidak akan pernah pelit dalam balas dendam. Namun, tugas utama Xiao Yan sekarang adalah pergi dari sini. Jika tidak, setelah penggemar Si Yuan dan yang lainnya menyusul, kerja keras Han Dong tidak akan sia-sia. Segera, tubuh Xiao Yan muncul di atas hutan pegunungan. Meskipun Jin Yao Cheng di belakangnya tidak terlihat dari sini, Xiao Yan tidak berniat untuk berhenti. Dia harus memastikan keselamatannya sendiri. Kalau tidak, di bawah penjelajahan Kaisar Pertempuran Bintang 9, dia tidak bisa bersembunyi. Selain itu, Fan Si Yuan masih merupakan mage arai tingkat keempat yang kekuatan jiwanya jauh lebih baik daripada dirinya. Tubuh Xiao Yan perlahan terbang ke depan tanpa henti. Pil di tubuhnya masih memulihkan luka di tubuhnya.
Pada saat yang sama, dia marah dan disuntikkan ke dalam topan dengan kecepatan lambat. Perasaan bahwa dia tidak bisa. Xiao Yan, yang sangat ingin pergi dari sini, tidak pernah menemukannya dari awal hingga akhir. Di kehampaan jauh di belakangnya, sesosok berjubah kuning diam-diam mengikuti. Telapak tangan di bawah jubah lengan memegang gulungan sederhana, telapak tangan lelaki tua itu mengelusnya perlahan, lidah merah menjilat bibirnya, dan sepasang mata dingin seperti ular melihat ke arah kiri Xiao Yan, warna serakah menyembur dari bagian bawah mataku. Meskipun dia melihat pemandangan menakutkan dengan matanya sendiri, di bawah kecenderungan keserakahan, lelaki tua itu diam-diam mengikuti Xiao Yan yang pergi dengan selamat. Wah, kamu terluka parah sekarang. Aku tidak percaya. Bisakah kamu membuat ulang lotus api seperti itu? Gaga. 1 jam berlalu dengan cepat, dan sampai saat ini, Xiao Yan, yang terbang maju perlahan. Duduk di batang pohon besar, Xiao Yan melenturkan jarinya dan memanggil Raja Utara keluar. Dia berdiri di samping. Kemudian, Xiao Yan dengan cepat mengeluarkan 2 pil urutan keempat dari cincin dan menelannya tanpa ragu-ragu. Setelah waktu yang singkat, efek besar dari pil urutan keempat segera muncul. Di bawah kekuatan besar ini, meridian dan tulang yang rusak di tubuh Xiao Yan pulih dengan cepat dengan mata telanjang. Tentu saja, cedera ringan mudah untuk pulih, tetapi organ dalam yang terluka itu perlu waktu untuk masuk sebelum dapat pulih secara perlahan. Hanya dalam 1/4 jam, luka di tubuh Xiao Yan berangsur-angsur stabil, dan semangat juang mengalir dengan cepat di antara meridian, dan kemudian bergabung ke dalam topan. Wajah pucat Xiao Yan berubah sedikit, dan napas yang awalnya lemah dipenuhi dengannya, tetapi akan butuh waktu lama untuk pulih dari puncaknya. Namun, ketika Xiao Yan pulih dari cederanya, sosok berjubah kuning tiba-tiba muncul seperti hantu di kehampaan tidak jauh. Di bawah jubah kuning, sepasang mata bayangan yang tertutup bayangan menatap Xiao Yan dalam sekejap, seperti 2 anak panah tajam yang tak terlihat menembus kehampaan, tetapi dalam sekejap, mereka telah muncul di depan Xiao Yan. Sisi Xiao Yan, Raja Utara yang masih tiba-tiba melangkah keluar dan memblokir Xiao Yan di belakangnya dengan tubuhnya, dan 2 panah tajam tak terlihat bertabrakan dengan dada Raja Utara yang penuh dengan logam tekstur. Panah tak terlihat meninggalkan 2 penyok dangkal di dada Raja Utara, diikuti oleh pemulihan. Hampir pada saat yang sama, mata dingin dan kosong Raja Utara juga jatuh pada pria berjubah kuning. Boneka yang aneh. Di bawah jubah kuning, mata tua yang gelap menatap Raja Utara, dan mereka terkejut. Pada saat ini, Xiao Yan di belakang Raja Utara juga menarik diri dari kondisi kultivasi, dan terus memurnikan pil di tubuhnya. Sepasang mata gelap juga melihat sosok berjubah kuning di langit pada saat yang bersamaan. Aku tidak tahu siapa kamu. Sepertinya kita belum pernah bertemu. Matanya menyapu ke atas dan ke bawah pria berjubah kuning. Xiao Yan dapat segera menentukan bahwa dia bukan dari asosiasi penyihir arai. Oh, memang, seperti yang Anda katakan. Di bawah jubah kuning, suara tua yang agak serak perlahan keluar, dan ada rasa olok-olok dalam kata-katanya. Jika kamu belum pernah bertemu, kamu akan muncul saat ini. Mata Xiao Yan menyipit, dan jejak martabat mengalir ke dalam hatinya. Dapat dikatakan bahwa dia baru saja keluar dari mulut harimau dan memasuki sarang serigala. Tanpa diduga, orang lain akan datang dengan idenya. Pikirannya bergerak, dan semangat juang yang belum banyak pulih dari topan di tubuhnya berjalan dengan tenang. Meskipun dia sangat terluka, dengan satu-satunya kekuatan jiwa yang tersisa, Xiao Yan juga bisa membedakan pencapaian kultivasi orang-orang di depannya. Pada periode selanjutnya dari Kaisar Dou Bintang 8, kekuatan seperti itu tidak kurang dari kekuatan Wu Jitian Zhan Wuzong. Jadi tampaknya meskipun kultivasi orang ini kurang dari Kaisar yang bertarung dengan Bintang 9, itu dapat dianggap sebagai keberadaan yang sangat sulit di antara orang kuat Kaisar yang bertarung tingkat tinggi. Tuan, apakah Anda ingat bahwa Anda memenangkan buah sisik naga di pelelangan sebelumnya? Di bawah jubah kuning, suara pria tua yang agak rendah terdengar. Begitu dia mengatakan ini, Xiao Yan segera mengerutkan kening, dan gambar waktu itu juga muncul di benaknya. Memang, karena tindakan Xiao Yan, 10 botol cairan dingin roh es berhasil memotret sisik dan buah naga, tetapi karena itu, menyinggung kekuatan di dalam kotak. Ternyata itu adalah lelaki tua berjubah kuning di depannya. Apakah kamu di sini untuk sisik dan buah naga? Dulu, tapi sekarang tidak. Pria tua berjubah kuning itu mencibir dan berkata. Atau,
Lebih dari itu, pada saat kata-kata itu jatuh, lelaki tua itu mengangkat matanya yang gelap dan menatap Xiao Yan seperti anak panah yang tajam. Tatapan serakah di matanya tidak disembunyikan sama sekali. Buah sisik naga, itu saja. Untuk waktu yang lama, Xiao Yan mengeluarkan kotak batu giok. Setelah dibuka, buah lonjong terkena udara. Ini adalah buah sisik naga. Pada saat melihat buah sisik naga, raut wajah lelaki tua berjubah kuning itu tidak bisa tidak tersentuh olehnya. Telapak tangannya yang kering dengan cepat terentang, menatap dengan rakus pada buah di tangan Xiao Yan, dan berteriak dengan nada muram. "Nak, serahkan. Siapa bilang aku akan memberikannya padamu?" Xiao Yan mencibir. Dia mengeluarkan buah sisik naga, tetapi dia tidak berniat memberikannya padanya. "Wah, saya telah melihat perang sebelumnya. Saya telah melihat kekuatan bertarung Anda dalam hidup saya. Saya harus mengatakan bahwa jika Anda berada di puncak, saya benar-benar tidak berani melawan Anda, tetapi Anda lebih baik lihat dengan jelas sekarang. Dengan tubuhmu yang terluka parah, apakah kamu pikir kamu masih bisa menahannya?" Pria tua berjubah kuning itu pertama-tama memberikan pujian serius, tetapi kemudian dia mencibir. "Atau apakah kamu akan menggunakannya untuk mengancamku? Kamu bisa mencobanya. Aku berjanji kamu akan mati dengan menyedihkan." Telapak tangan yang terentang perlahan mengepal, dan kekosongan tak terlihat berputar di antara telapak tangan lelaki tua berjubah kuning itu, dan kemudian runtuh dengan keras dan berubah menjadi kegelapan tanpa akhir. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Xiao Yan mencibir. Matanya beralih ke sisik naga dan buah-buahan di depannya, dan hatinya lebih bertekad. "Melihat kamu sangat menginginkan buah sisik naga ini, kurasa kamu juga harus menjadi seorang kultivator fisik." Terus, pria tua berjubah kuning mengerutkan kening dan merasa sedikit tidak enak di hatinya. "Kalau begitu, biarkan aku melihat siapa yang memiliki kekuatan fisik yang lebih baik antara kamu dan aku." Dia memberikan minuman dingin dengan suara rendah. Kemudian, di mata pria tua berjubah kuning yang tidak dapat dipercaya di seberangnya, Xiao Yan meraih sisik naga dan buah-buahan di depannya dan menelannya dengan mulut besar. Pada saat masuknya buah sisik naga, itu berubah menjadi energi api yang besar dan mengalir ke tubuh yang terakhir di sepanjang tenggorokan Xiao Yan. Ledakan. Di bagasi, tubuh Xiao Yan bergetar tak terkendali. Dalam sekejap, gelombang panas yang mengerikan melanda, dan pegunungan serta hutan di sekitarnya rata dengan tanah dalam sekejap. Pada saat yang sama, ada raungan menyakitkan dari mulut Xiao Yan. Raungan itu seperti guntur, menggerakkan langit dan bumi, yang menakuti Warcraft di gunung dan hutan. Pada saat ini, dengan kekuatan lelaki tua berjubah kuning, Rao mau tak mau mengubah wajahnya sedikit. Semangat juangnya menyembur keluar dari tubuhnya dan melawan gelombang panas yang mengerikan. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya yang bermartabat ke yang terakhir, yang juga mengandung semangat yang dalam dan luar biasa. Tidak peduli bagaimana dia berpikir, Xiao Yan di depannya akan menelan buah sisik naga dengan gila-gilaan. "Tahukah kamu, buah sisik naga mengandung kekuatan naga purba. Bahkan di puncak, dia hanya bisa memperbaiki perlahan dengan kekuatan eksternal. Hasilnya tidak terbayangkan. Orang gila ini, orang gila ini. Apa perbedaan antara latihan ini dan ledakan diri? Sial, kita seharusnya tidak memberinya lebih banyak kesempatan untuk berbicara." Pada saat ini, lelaki tua berjubah kuning itu penuh penyesalan. Jika waktu bisa kembali, dia pasti akan membunuh Xiao Yan untuk pertama kalinya. Sayangnya, sudah terlambat untuk memikirkannya sekarang. Energi mengerikan bergerak di sekitar tubuh Xiao Yan. Kekuatan besar sepertinya mengalir ke setiap sel di tubuh Xiao Yan dengan sengaja, tapi dalam sekejap mata, tubuh Xiao Yan mengembang beberapa kali. Seluruh tubuh tampak seperti warna merah api. Bodinya yang menggembung tampak transparan. Melalui kulit, Anda bahkan dapat melihat darah mengalir di bawahnya. Namun, saat ini, bahkan darah itu tampak mendidih. Wajah Xiao Yan kesakitan, tubuhnya merah, dan wajahnya terlihat hampir gila. Dia terus mengaum di mulutnya sampai dia hampir serak. Saat ini, matanya yang gelap menjadi merah, matanya sangat lebar, dan matanya yang bulat tampak jatuh dari matanya. Ketika dia melihat mereka, dia merasakan hawa dingin naik di hatinya. Kekuatan besar mengalir liar di dalam tubuh, melalui daging dan darah, melalui organ dalam dan melalui tulang, sepenuhnya menempati setiap inci tubuh Xiao Yan. Itu dia, tubuh Xiao Yan masih mengembang, dan sepertinya bisa meledak kapan saja.
mengaum. Sampai saat tertentu, tenggorokan Xiao Yan meraung seperti binatang buas lagi. Telapak tangannya yang bengkak tiba-tiba mengepal dan pikirannya secara paksa mengendalikan tubuhnya. Tubuhnya yang besar tiba-tiba bergetar. Di belakangnya, tubuh yang sedikit ilusi tiba-tiba naik dari tanah setinggi 100 kaki. Ini kekuatan gambar. Bayangan virtual mengembun, dan kekuatan besar di tubuh Xiao Yan tiba-tiba sepertinya memiliki tempat untuk kembali. Itu mengalir deras dan memasuki bayangan virtual di belakang Xiao Yan. Namun, dalam sekejap, tubuh ilusi asli dengan cepat mengeras, dan warna merah menyala memenuhi seluruh tubuh. Kekuatan besar masih mengalir masuk, dan sosok yang diringkas oleh gambar kekuatan itu naik lagi di bawah kekuatan besar ini. Sampai sekarang, Xiao Yan ketakutan untuk mengetahui bahwa bahkan Li Xiangjue tidak dapat menahan kekuatan besar ini. Bahkan citra kekuatan akan meledak oleh kekuatan ini. Pada saat itu, setelah gambar kekuatan ditentukan untuk meledak, kerusakan akan diumpankan kembali ke Xiao Yan, sehingga hasilnya bisa dibayangkan. Pada saat ini, Xiao Yan penuh ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa buah sisik naga akan memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Sekarang sepertinya dia takut dia pasti akan mati di bawah kekuatan besar ini. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Bagian bawah hati Xiao Yan tidak mau mengaum, tetapi sekarang situasinya telah mencapai situasi yang tidak dapat diperbaiki. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tidak bisa mengendalikan kekuatan ini. Adapun lelaki tua berjubah kuning, dia bersembunyi jauh. Di depan kekuatan besar ini, bahkan dia tidak berani menghadapinya dengan enteng. Oleh karena itu, dia hanya bisa melihat situasi Xiao Yan dari kejauhan dan berharap untuk meninggalkan beberapa barang berharga setelah ledakan yang terakhir. Namun sayang, apa yang dia pikirkan dalam hatinya ditakdirkan gagal menjadi kenyataan dengan mulus. Tepat ketika Xiao Yan merasa bahwa dia tidak tahan lagi dengan kekuatan ini, dalam darah internalnya, darah naga Phoenix milik keluarga naga kuno Taixu tiba-tiba terbangun pada saat ini. Minum. Untuk sesaat, Xiao Yan meraung ke langit dan mengirimkan raungan naga yang mengguncang bumi, yang membuat Warcraft di hutan pegunungan menyerah. Dalam lolongan ini, Warcraft ini dapat dengan jelas merasakan tekanan dari darah mereka, yang membuat mereka tidak dapat menahan sama sekali, seolah-olah mereka dapat mengendalikan hidup dan mati mereka selama pikiran mereka bergerak. Ini adalah kekuatan mutlak, pencegah mutlak, dan simbol status. Pada saat yang sama, di langit, pria tua berjubah kuning menatap mata Xiao Yan, yang juga tiba-tiba berkontraksi, dan hatinya terkejut. Saat ini, di tubuh Xiao Yan, potongan sisik naga ungu dan emas dengan cepat menutupi tubuh Xiao Yan, dan kedua tangan berubah menjadi cakar naga. Sisik naga ungu dan emas menutupi daun telinga Xiao Yan. Sisik naga di seluruh tubuh memancarkan cahaya ungu khusus, dan pembuluh darah naga Phoenix di tubuhnya tampak hidup saat ini. Mereka berubah menjadi naga darah emas ungu, yang mengalir dengan cepat di pembuluh darah Xiao Yan. Kekuatan hisap besar menyembur keluar dari naga darah ini, tetapi dalam sekejap, kelebihan bagian dari kekuatan teroris yang dibawa oleh sisik dan buah naga ke Xiao Yan diserap oleh mereka. Menyerap kekuatan sisik dan buah naga itu, darah naga Phoenix tampak menjadi lebih kuat, dan suara auman naga menjadi lebih kuat dan mendominasi, sementara tubuh besar Xiao Yan membengkak karena energi itu juga pulih ke volume aslinya dalam sekejap. Sisik naga yang menutupi seluruh tubuhnya menghilang. Melihat bekas luka di Xiao Yan, dia pulih. Meski luka di tubuhnya masih ada, entah kenapa. Setelah sisik naga ditelan oleh Xiao Yan, kecepatan pemulihannya tampak sangat cepat. Meski lukanya masih serius, Xiao Yan tidak lagi khawatir sama sekali. Selain itu, ada tempat lain yang layak untuk kejutan Xiao Yan. Resolusi gambar kekuatan, dicuci oleh kekuatan mengerikan barusan, diringkas menjadi entitas dalam sekejap, yang menunjukkan bahwa resolusi gambar kekuatan Xiao Yan telah sangat dicapai sekarang. Meskipun semangat juang Xiao Yan sia-sia saat ini, keputusan citra kekuatan Dacheng membuat Xiao Yan merasakan kekuatan yang kuat yang tidak bergantung pada semangat juang. Dia hanya merasa tubuhnya penuh kekuatan saat ini. Kekuatan itu membuatnya terlalu bersemangat, jadi dia perlu melampiaskan. Dalam kehampaan, Xiao Yan berdiri tegak, wajahnya yang pucat penuh dengan senyum percaya diri, matanya jatuh, menatap lelaki tua berjubah kuning, dan hatinya bercanda. Sebelumnya, pria ini terus mengatakan bahwa dia ingin bunuh diri. Sekarang Xiao Yan penasaran. Jika mereka bertarung,
berapa ronde yang dapat dipegang oleh lelaki tua berjubah kuning di depan mereka. Dengan senyum dingin di hatinya, Xiao Yan tiba-tiba menginjak kehampaan dengan telapak kakinya. Tubuhnya yang tampak kurus seperti cangkang. Dengan kecepatan kilat, dia bergegas menuju lelaki tua berjubah kuning yang luar biasa. Di atas hutan pegunungan yang bobrok, sosok secepat kilat bergegas menuju seorang lelaki tua berjubah kuning di kehampaan. Di mana bayangan itu lewat, kehampaan yang tak terlihat itu terpelintir, dan kemudian runtuh dengan suara tumpul. Kekuatan teror, tanpa semangat juang, sangat mengerikan. Kekuatan seperti itu benar-benar mengerikan. Pada saat ini, bahkan jika lelaki tua berjubah kuning melihat pemandangan ini, hatinya juga terkejut. Ekspresi di wajah tuanya sangat bermartabat. Jejak keringat dingin muncul tak terkendali dari seluruh tubuhnya. Dari saat Xiao Yan mengucapkan raungan naga yang mengejutkan tadi, hati lelaki tua berjubah kuning itu tidak bisa menahan gemetar. Hatinya tidak bisa menahan rasa takut. Apakah orang di depannya benar-benar manusia? Dengan tubuh manusia, bagaimana ia bisa menahan kekuatan mengerikan seperti itu, dan bagaimana ia bisa mengeluarkan raungan naga? Itu adalah simbol dari keluarga naga. Siapa pemuda berbaju hitam ini? Meskipun ada berbagai macam pertanyaan di hatinya, sangat disayangkan bahwa lelaki tua berjubah kuning itu tidak punya waktu untuk mengurusnya saat ini. Xiao Yan sudah bergerak. Jika dia tidak melawan, itu akan membuat orang tertawa terbahak-bahak. Bagaimana orang kuat di tahap selanjutnya dari bintang 8 besar Doudi takut pada Doudi bintang 5 yang sudah terluka parah. Bahkan jika Xiao Yan memiliki kekuatan untuk meningkatkan pertumbuhannya setelah menelan sisik dan buah naga, di bawah kekuatan Doudi bintang 8-nya, lelaki tua berbaju kuning itu tidak berpikir dia akan kalah. Terlebih lagi, selain menjadi kaisar bintang 8, dia juga seorang kultivator fisik. Dibandingkan dengan kekuatan fisik, bahkan jika dia tidak lebih baik dari Xiao Yan saat ini, dia tidak akan takut pada yang pertama. Nak, biarkan aku melihat seberapa besar kekuatan tubuh anehmu yang bisa meledak setelah menelan sisik dan buah naga. Orang tua berjubah kuning menatap Xiao Yan dengan kasar. Sementara suara minum turun, semangat juang di tubuhnya juga mengalir deras pada saat ini dan mengembun menjadi baju zirah merah dan kuning. Setelah menyelesaikan ini, lelaki tua itu dengan cepat mengangkat tangannya ke dadanya, mengaitkan jari-jarinya, dan mencetak simpul dengan cepat. Kemudian dia meraung ke langit. Minum. Setengah langkah adalah keputusan binatang. Dengan raungan panjang ini, di permukaan tubuh lelaki tua itu, kekuatan teroris yang tak terlihat dengan cepat mengembun, dan kekuatan tak terlihat terus-menerus menyatu, seperti esensinya. Sepintas, itu terlihat seperti beruang yang cantik. Namun, beruang cantik itu hanya bisa menutupi tubuh kiri lelaki tua itu. Mungkin, ini yang dia sebut, setengah langkah. Mengaum. Dengan tekad binatang buas itu, setengah dari beruang kasar di tubuh lelaki tua itu juga mengeluarkan raungan yang penuh dengan nafas membunuh. Segera, ketika sosok hitam di depannya semakin dekat dan dekat, lelaki tua itu tiba-tiba bergerak, dan telapak kakinya menginjak kehampaan. Kemudian dia bergegas ke depan dan bertabrakan dengan sosok gelap yang mendekat. Ledakan. Riak energi yang mengerikan menyebar di sekitar kedua orang ini dan menyapu angin dan awan antara langit dan bumi dalam sekejap. Kedua orang itu tidak menyerah satu sama lain. Momentum mereka sangat sengit. Semangat juang dan kekuatan fisik mereka yang kuat setara dalam menghadapi kekerasan sederhana Xiao Yan. Pukulan ini, kedua belah pihak seimbang. Kekuatan fisik orang ini sangat kuat. Pria tua berjubah kuning itu mengerutkan kening dan mau tidak mau menunjukkan warna yang bermartabat di wajahnya. Kekuatan fisik yang begitu kuat sungguh luar biasa. Wah, hanya itu yang kamu punya. Meskipun dia bermartabat di dalam hatinya, lelaki tua berjubah kuning itu tidak menyerah sama sekali. Pada saat yang sama, kekuatan di tangannya menjadi lebih ganas, seolah-olah dia akan mundur dari Xiao Yan. Saya tidak yakin berapa banyak kekuatan yang saya miliki, tetapi Anda seharusnya hanya memiliki begitu banyak kekuatan. Mendengar pidato itu, Xiao Yan mencibir, dan raut wajahnya tiba-tiba menjadi garang. Sementara kekuatan tangan yang terakhir meningkat, tinjunya yang terkepal tiba-tiba bergetar. Di tangannya, dua kekuatan besar segera mengalir ke telapak tangan, dan kekuatan mengerikan mengalir seperti bambu yang patah, sangat mudah untuk menghancurkan kekuatan yang hanya berkumpul di telapak tangan lelaki tua berjubah kuning. Bang! Lalu, ada bang membosankan lainnya di antara kedua orang itu.
Pria tua berjubah kuning hampir terbang terbalik tak terkendali sampai dia berada 100 kaki jauhnya. Kemudian dia berhenti karena malu. Seteguk darah juga tidak bisa menahan diri untuk tidak keluar dari mulutnya. Orang tua itu mendongak dan matanya penuh kepanikan. Sulit membayangkan bahwa Xiao Yan bisa begitu kuat di depan budidaya Doudi bintang 8 nanti. Dia sama sekali bukan lawan. Ini, bagaimana mungkin? Di sisi lain, Xiao Yan berdiri dengan bangga di kekosongan saat ini. Dia penuh dengan perang di mana-mana. Kekuatan yang melonjak di tubuhnya terus menyebar keluar, berdampak pada kehampaan yang semula tenang di sekitarnya. Lingkaran demi lingkaran riak ruang terus-menerus menyebar di sekitar tubuh Xiao Yan. Kekuatan fisik yang kuat membuat kekosongan tak terlihat yang tak bergerak bergetar. Sekarang Xiao Yan, setelah menelan buah sisik naga, kekuatan fisiknya telah sangat meningkat. Di bawah gerusan buah sisik naga, kekuatan fisik Xiao Yan telah mencapai batas maksimum yang bisa dia tanggung sekarang. Selain itu, dengan citra kekuatan yang besar, kombinasi keduanya, kekuatan fisik Xiao Yan bahkan lebih kuat ke tingkat teror yang tak terbayangkan. Tubuh daging dan darah ini tidak kurang dari kaisar pertempuran bintang 9 biasa. Di bawah tubuh yang tampaknya kurus ini, hanya sedikit orang yang dapat bersaing dengannya bahkan jika mereka melihat seluruh wilayah barat. 8 bintang, tapi begitu. Xiao Yan mencibir samar. Efek peningkatan yang dibawa oleh Lixiang Jue lebih kuat dari yang dia kira. Dia berpikir bahwa bahkan jika kultivasi Lixiang Jue berhasil, dia hanya bisa meningkatkan kekuatan tempurnya ke tahap selanjutnya dari Doudi bintang 8, tetapi apa yang tidak dia duga adalah bahwa dia benar-benar mencapai tahap awal dari 9 bintang Doudi. Mungkin, itu juga berkat efek dari buah sisik naga. Di bawah pengaruh kekuatan kuat dari buah sisik naga, citra kekuatan telah banyak ditingkatkan lagi sampai batas terbesar. Mungkin karena alasan inilah kekuatan tempur Xiao Yan telah meningkat pesat. Nak, jangan terlalu merajalela. Bahkan jika kamu menelan sisik dan buah naga, dengan tubuhmu yang terluka parah, jika kamu bertahan untuk waktu yang lama, luka di tubuhmu hanya akan menumpuk lebih serius. Kamu, menggali kuburanmu sendiri. Hehe, tahukah kamu aku menelan buah sisik naga? Apa kamu tidak tahu apa yang terjadi dengan tubuhku? Di hadapan teriakan lelaki tua berjubah kuning, Xiao Yan menyeringai dingin, dan kata-katanya penuh dengan penghinaan. Cara inferior seperti itu benar-benar jelek. Kata-kata Xiao Yan jatuh ke mulutnya. Mata lelaki tua berjubah kuning itu tiba-tiba membeku, dan wajahnya jelas terpana. Kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan otot-otot di sudut matanya berkedut hebat. Sialan. Meski begitu, Doudi bintang 5 adalah Doudi bintang 5. Di depan Doudi bintang 8, itu hanya semut mol. Pria tua berjubah kuning itu meraung dengan enggan. Dia tidak percaya bahwa dengan budidaya Doudi bintang 8, dia bahkan tidak bisa membersihkan Doudi bintang 5 yang terluka parah. Jika itu menyebar, wajah apa yang akan dia miliki untuk menghantui wilayah barat di masa depan? Wah, aku tidak percaya. Tanpa semangat juang, kamu bisa membawa keterampilan bertarungku sendirian. Orang tua itu sangat marah. Semangat juangnya menyembur keluar dari tubuhnya tanpa syarat. Tangannya dengan cepat membentuk segel. Segera, tubuhnya melintas dan datang ke Xiao Yan. Tangannya berbalik dan berubah menjadi telapak tangan. Dia jatuh dengan keras di dada Xiao Yan. Menghadapi serangan sengit dari pria tua berjubah kuning, Xiao Yan tidak mundur tetapi maju. Dia mengepalkan tangannya dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Ki kuat yang tak terlihat mengembun menjadi topeng kuat yang sedikit ilusi di permukaan tubuh. Pada saat yang sama, dia melambaikan tinjunya dan bertabrakan dengan keterampilan bertarung lelaki tua berjubah kuning itu. Dang dan, suara tabrakan sengit terus-menerus terdengar di kehampaan. Xiao Yan dan lelaki tua berjubah kuning datang dan pergi, tinju ke kepalan tangan dan telapak tangan ke telapak tangan. Ledakan yang mengguncang bumi terus-menerus terdengar di kehampaan, membuat kehampaan yang tak terlihat retak dan runtuh lagi dan lagi. Namun, pertempuran antara dua orang itu sudah lama tidak melihat kemenangan atau kekalahan. Sampai saat tertentu, bang, Xiao Yan dan lelaki tua berjubah kuning itu saling meninju dada. Keterampilan bertarung mereka yang kuat menghancurkan topeng geng yang tidak terlihat di permukaan tubuh Xiao Yan, dan kemudian jatuh di dada Xiao Yan. Pada saat yang sama, tinju kuat Xiao Yan juga menyerang armor skill bertarung orang tua itu. Adegan yang sama muncul. Pria tua berjubah kuning itu saling melotot,
dan tinju yang jatuh di dada Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Semangat juang yang melonjak segera menyembur keluar dari telapak tangannya, dan dia ingin meledakkan Xiao Yan kembali. Namun, berdengung, setelah energi pertempuran melonjak membombardir Xiao Yan, itu hanya memicu riak pertempuran sengit di permukaan tubuh Xiao Yan. Apa? Tubuh anak laki-laki itu luar biasa. Melihat adegan ini, lelaki tua berjubah kuning itu gemetar hebat. Xiao Yan mengejutkannya, tapi jumlahnya terlalu banyak. Hehe, lebih baik aku datang. Xiao Yan tersenyum dingin, dan lengannya tiba-tiba bergetar. Kekuatan mengerikan tiba-tiba mengalir keluar dari lengannya, seperti ledakan sungai kuning, dan mengenai orang tua berjubah kuning di dadanya. Bang! Dengan ledakan yang dalam, jubah di depan dada lelaki tua berjubah kuning itu tiba-tiba berubah menjadi puing-puing, pupilnya tiba-tiba mengencang hingga seukuran ujung jarum, wajah tua menjadi merah, darah tidak bisa menahan diri untuk tidak keluar, mulutnya, dan tubuhnya tertunduk dalam sekejap. Kemudian, ia terbang terbalik seperti cangkang. Di situ, Xiao Yan mengambil kembali tinjunya dengan mencibir, dengan lembut memegang pergelangan tangannya dan memutarnya, dengan ekspresi puas di wajahnya. Di sini, ini adalah hutan pegunungan bobrok yang tersapu oleh energi yang kuat. Sepintas, ada banyak parit dan bekas luka di tanah. Bahkan dari jejak di tanah, kita dapat dengan jelas melihat dampak besar dari serangan energi itu. Ini mengejutkan. Di reruntuhan saat ini, sosok lelaki tua berlumuran darah dan napas yang sangat tidak stabil jatuh ke dalam lubang besar. Dari posisinya, tampaknya lubang itu disebabkan oleh penyebaran kekuatan yang kuat di tubuhnya setelah dia jatuh. Mengejutkan bahwa lelaki tua itu dapat bertahan dari kekuatan yang luar biasa. Batuk, batuk, batuk. Bagaimana bisa? Tidak peduli seberapa kuat kekuatan fisiknya, itu tidak akan pernah bisa begitu kuat. Saya telah bekerja keras pada tubuh fisik saya selama 100 tahun, dan saya telah tidak pernah mencapai posisi seperti itu, tetapi tidak mungkin bagimu untuk menjadi anak laki-laki berbulu. Orang tua itu bangkit dari tanah, melihat ke langit, jari-jarinya gemetar, menunjuk ke bayangan kabur di atas langit, dan berkata dengan suara serak dengan suara gemetar. Oh, tinggi di langit, di bawah sinar matahari, kita tidak bisa melihat ekspresi wajah pria itu langsung dari depan, tapi dari suaranya, kita bisa mendengar sedikit ironi. Sepertinya kamu telah hidup menjadi seekor anjing selama 100 tahun. Bagaimana kekuatan daging dapat dibuktikan dengan waktu saja? Bahkan jika itu 100 tahun, jika kamu tidak berlatih dan mengandalkan hal-hal asing saja, kamu tidak bisa menjadi sangat kuat sejak lama. Kemudian, tawa dingin keluar, dan sosok di langit sedikit berubah. Matahari bersinar dan memantulkan wajah muda. Ini Xiao Yan, bajingan, kamu hanya anak laki-laki berbulu. Bagaimana kamu bisa menilaiku seperti ini? Bang, ini adalah kualifikasi saya. Pada saat kata-kata di mulut lelaki tua itu baru saja jatuh, Xiao Yan tiba-tiba menggenggam telapak tangan kanannya di kehampaan, dan kekuatannya yang mengerikan segera tercurah. Hampir bersamaan, kekuatan yang kuat memiliki hak untuk berbicara kapan saja. Xiao Yan tahu ini. Pada saat ini, tangannya langsung menekan orang tua yang ingin melawan. Keringat dingin keluar dari dahinya. Orang tua itu tersentak keras sambil menatap Xiao Yan lagi dengan mata marah. Wah, saya akui bahwa Anda memang kaisar petarung paling kuat yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Jika Anda dibiarkan tumbuh seperti ini, saya percaya bahwa bahkan pencuri tua LV Zongtian akan diinjak-injak di bawah kaki Anda dalam waktu kurang dari 3 tahun. Otot-otot di sudut mata lelaki tua itu sedikit berkedut, dan kedua telapak tangannya yang telanjang perlahan mengepal, seolah menekan rasa sakit di tubuhnya. Pada saat yang sama, semangat juang di tubuhnya juga melonjak dengan cepat. Namun, tidak peduli apa yang kamu lakukan hari ini, kamu pasti akan mati di tanganku. Pada saat kata-kata itu jatuh ke mulutnya, wajah lelaki tua itu tiba-tiba menjadi suram. Dua telapak tangan kering dengan cepat diangkat ke dadanya, 10 jari terhubung, dan formula pencetakan berubah. Dengan pencetakan ujung jari lelaki tua itu, segel astringen dan rumit dengan cepat dimainkan di tangannya. Pada saat yang sama, dalam kekosongan di atas kepala lelaki tua itu, energi pertempuran yang besar dengan cepat dipadatkan dan samar-samar menyatu menjadi bentuk jari yang sedikit ilusi. Nak, karena kamu menelan sisik dan buah naga, mari kita coba. Aku juga mendapatkan volume keterampilan bertarung ini dari lelang ini. Siapa yang lebih baik, kamu dan aku?
Jari-jari asli yang tidak terlihat secara bertahap menjadi bersudut, dan garis besar jari yang besar menjadi semakin jelas. Pada saat yang sama, ada momentum yang sangat kuno dan besar, yang membuat orang merasakan tekanan besar yang datang secara langsung. Keterampilan bertarung tingkat lanjut roh, menjembatani kesenjangan. Orang tua itu minum lagi dengan keras, hampir jatuh ke mulutnya. Pada saat yang sama, semburan cahaya biru yang sangat menyilaukan juga muncul di jari-jari besar yang tergantung di atas kepalanya. Momentum teror menyebar seperti air pasang, dan atmosfer antara langit dan bumi menjadi bermartabat kembali dalam sekejap. Kekuatan sebesar itu mau tak mau merasa tergerak bahkan ketika Xiao Yan melihatnya saat ini. Mi Huang berarti kamulah yang mendapatkannya. Melihat jari biru besar ini, Xiao Yan langsung teringat pria kuat misterius yang mengambilnya di pelelangan hari itu. Pada saat itu, dia mengeluarkan sejumlah besar keterampilan bertarung tingkat Italia. Kemunculan benda itu mengejutkan semua orang yang hadir. Namun, orang ini jelas tahu bahwa tidak ada gunanya baginya untuk mempertahankan keterampilan bertarung dari atribut air. Dia mungkin juga melelang apa yang dia butuhkan, dan jari ini tepat di hatinya. Dalam waktu seminggu, meskipun saya tidak berani mengatakannya dengan jelas, dengan kemampuannya, dia mampu menunjukkan kekuatannya. Menatap jari biru besar itu, dia merasakan momentum kuat darinya. Wajah Xiao Yan akhirnya menunjukkan warna serius. Meskipun lelaki tua itu belum memahami esensi dari jari kelaparan, bagaimanapun juga, itu adalah keterampilan bertarung tingkat lanjut tingkat roh. Itu sendiri sangat baik, ini saja sudah cukup untuk diperhatikan oleh Xiao Yan. Saat ini, semangat juang di tubuhnya belum pulih terlalu banyak, yang tidak cukup baginya untuk digunakan 7 kali untuk menghancurkan penguasa langit, dan keterampilan bertarung yang dapat dia gunakan kekuatan fisiknya hanya 8 tiang runtuh, yang jauh dari cukup untuk menahan jari kelaparan ini. Dengan cara ini, kita hanya bisa mengandalkan kekuatan kasar untuk melawan. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bergerak sedikit. Tapi saat ini, jari besar itu bergegas menuju Xiao Yan dengan ganas. Melihat adegan ini, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan menenangkan hatinya sepenuhnya. Tangannya terangkat perlahan, dan kemudian dengan rotasi pikirannya, simpul rumit dimainkan dengan kecepatan kilat. Pada saat yang sama, kekuatan teror yang besar di tubuhnya tampaknya diperintahkan dan dipadatkan dengan cepat saat ini. Angin sepoi-sepoi datang dan mengaduk jubah hitam Xiao Yan, memperlihatkan tubuhnya yang kurus dan sehat. Pada saat ini, saat kekuatan mengerikan di tubuh Xiao Yan mulai mengembun, lapisan tipis kecemerlangan emas berangsur-angsur mengembun di dada Xiao Yan. Lapisan tipis kecemerlangan itu seperti kain kasa yang menutupi permukaan tubuh Xiao Yan. Pada saat yang sama, dapat dilihat dengan jelas bahwa setiap kulit dan otot seluruh tubuh Xiao Yan menjadi kencang saat ini. Dengan cakupan lapisan kain kasa itu mencerminkan kilau logam. Tanpa mengandalkan semangat juang, Xiao Yan, dengan kekuatannya yang besar, benar-benar memadatkan lapisan bahan seperti kain kasa, yang juga merupakan satu-satunya pertahanannya melawan jari kelaparan saat ini. Di langit yang jauh, jari biru besar mengalir ke langit dari bawah ke atas, dan riak spasial yang ganas menyebar dari lingkar jari biru, seperti melempar ke danau batu dan memicu lingkaran gelombang bergelombang. Momentum luar biasa meresap dari jari ini. Kekuatan mengerikan itu seperti letusan gunung berapi, penuh dengan kekuatan destruktif. Sepertinya mereka ingin menghancurkan semua yang ada di depan mereka. Badai di langit dan bumi ada di sekitar jari biru besar ini. Pada saat ini, di depan jari besar ini, sosok dalam kain kasa emas berdiri dengan mengesankan. Melihat dengan seksama, ternyata sosok itu tidak mengenakan kain kasa emas, tetapi diselimuti lapisan samar kecemerlangan emas di permukaan tubuhnya. Cahaya keemasan mewarnai seluruh tubuhnya menjadi warna emas. Dari kejauhan, itu tampak seperti manusia emas yang terbuat dari emas, yang memberi orang perasaan yang tidak bisa dihancurkan. Namun, pada saat ini, tujuan dari jari cian besar ini tidak diragukan lagi adalah sosok di depan kita. Di tanah di bawah, lelaki tua itu terkejut melihat Xiao Yan di kehampaan menunjukkan penampilan ini. Dengan cahaya keemasan yang begitu terang, apakah Xiao Yan masih ingin melawan kelaparannya? Meskipun dia tidak bisa mempercayainya di dalam hatinya, lelaki tua itu juga mengerti bahwa dari kekuatan yang ditunjukkan oleh Xiao Yan, yang terakhir bukanlah tipe orang yang sombong. Karena dia bisa menahan serangannya dengan lapisan tipis benang emas saja,
itu menunjukkan bahwa benang emas yang tampak putus pada satu pukulan tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, lelaki tua itu segera tenggelam dan berpikir. Semua semangat juang yang tersisa mengalir ke jari-jari hijau besar di langit. Cahaya hijau yang menyilaukan meledak tepat waktu, menyinari langit dan bumi menjadi warna hijau. Saat ini, semua semangat juang di tubuhnya telah terkandung dalam jari-jari Qian. Setelah pukulan, terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, ia akan jatuh ke dalam kondisi kurangnya semangat juang. Ni Huang mengacu pada siapa yang bisa berdiri di antara dia dan Xiao Yan. Di kehampaan, jarak antara jari biru besar dan Xiao Yan semakin dekat. Dalam sekejap, mereka telah sampai pada yang terakhir. Pada saat ini, jarak antara keduanya kurang dari 1 meter. Saraf Xiao Yan dan lelaki tua itu juga sangat tegang saat ini. Akhirnya, ketika jari-jari biru besar itu datang, Xiao Yan tiba-tiba mengangkat tangannya dan menyilangkannya di depan dadanya. Kekuatan di tubuhnya berkumpul dengan panik. Kemudian, keduanya bertabrakan. Bang! Suara gemetar bumi bergema, dan badai energi yang mengerikan menyapu dalam sekejap, seperti gelombang besar, menghancurkan bumi bobrok di bawah lagi. Gunung dan hutan runtuh dan terbakar, dan hampir 1000 mil gunung dan hutan diratakan dengan tanah. Anda bisa melihatnya dari dalam. Kengerian keterampilan bertarung tingkat roh dapat ditampilkan pada saat ini. Di langit, gelombang pertempuran Qian yang kuat menutupi sebagian besar langit, dan energinya meledak terus-menerus. Suara ledakan seperti guntur menyebar terus-menerus antara langit dan bumi. Tidak lama kemudian langit dan bumi kembali hening. Batuk, sudah berakhir. Di tanah, lelaki tua dengan wajah pucat memanjat dengan keras dari tanah, terengah-engah di mulutnya, mengangkat kepalanya dengan cepat, dan mencari di awan biru yang tebal. Ketika dia yakin bahwa tidak ada fluktuasi napas, dia menghela nafas panjang lega di dalam hatinya, dan wajah tuanya tidak bisa menahan senyum seperti sisa hidupnya setelah kemenangan tragis. Dengan cara ini, hasil akhirnya adalah Ham. Tiba-tiba, antara langit dan bumi, suara gemetar yang hebat terdengar. Di tanah, mata lelaki tua itu tiba-tiba membeku, dan senyum muncul di wajahnya secara bertahap mengeras pada saat ini. Jauh di lubuk hatinya, sepertinya ada sesuatu yang meledak. Pada wajah tua pucat, penampilannya berangsur-angsur menjadi abu-abu. Jauh di atas langit, kabut energi biru tersapu oleh angin kencang, dan semua energi yang belum hilang dilarutkan dan dilebur antara langit dan bumi. Kemudian, sosok yang ditutupi dengan warna ungu dan emas terekspos ke udara. Melihat wajahnya, Xiao Yan tidak diragukan lagi. Cahaya ungu dan emas yang menutupi seluruh tubuhnya adalah baju besi kuno naga Phoenix. Namun, mulai sekarang, bahkan jika dia memiliki baju besi kuno naga Phoenix untuk melindungi tubuhnya, dia masih meninggalkan banyak bekas luka pada Xiao Yan di bawah jari kelaparan. Sisik dan baju besi di dadanya dirobek secara paksa, dan daging serta darah di bawahnya juga terekspos ke udara, yang terlihat sangat menyedihkan. Namun, melihat ke belakang, di bawah pemboman keterampilan bertarung tingkat roh tingkat lanjut, dia hanya menderita beberapa luka kulit. Ini saja sudah cukup untuk membuat Xiao Yan merasa bangga. Segera, di bawah perbaikan api yang berbeda dan kekuatan perbaikan mengerikan yang diperoleh setelah menelan sisik dan buah naga, saat ini, luka di dada Xiao Yan pulih dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Melihat wajah Xiao Yan yang sedikit pucat, itu juga berangsur-angsur pulih. Tentu saja, satu-satunya yang konstan adalah otot-otot di sudut mulutnya masih berkedut tak terkendali. Meskipun kemampuan perbaikannya menjadi jauh lebih kuat, rasa sakit yang parah dari lukanya masih membuatnya tak tertahankan. Kembali ke pikirannya, Xiao Yan menunduk dan menatap lelaki tua yang lemah saat ini. Mengapa, kali ini, raut wajah lelaki tua itu tidak lagi berfluktuasi banyak, dan semua harapan dan pengemis di lubuk hatinya menghilang pada saat ini. Sebagai Kaisar Gayung Bintang 8, orang kuat teratas di wilayah barat, dia telah kehilangan segalanya hari ini, tetapi dia membuat semua ini sendiri. Sejak awal, dia seharusnya tidak mendatangi pemuda berjubah hitam yang tampak terluka parah ini. Turun ke bawah, Xiao Yan berjalan menuju lelaki tua itu selangkah demi selangkah dan datang ke depan. Luka di dadanya telah pulih sepenuhnya. Hatinya tergerak, sisik ungu dan emas di sekujur tubuhnya tersebar dalam sekejap mata. Kemudian, di belakangnya, bayangan emas tiba-tiba muncul.
Gambar virtual emas adalah dewa raksasa yang berdiri di belakang Xiao Yan. Cahaya keemasan yang dipancarkan darinya sama dengan kasa emas tipis yang menutupi Xiao Yan. Namun, mungkin karena fisiknya yang berbeda, cahaya keemasan pada bayangan maya jauh lebih redup. Jadi, begitukah? Orang tua itu mengangguk lemah, dan langsung jatuh ke tanah. Kemudian, Xiao Yan tersenyum acuh tak acuh, menoleh dan melihat bayangan virtual emas di belakangnya. Dia memikirkan sebuah gerakan dan mengambilnya kembali. Bayangan virtual emas ini adalah salah satu keputusan gambar 4 orang suci, yang terkenal dengan pertahanan. Gajah emas. Di antara gunung dan hutan 10.000 mu, di pegunungan yang jarang dikunjungi orang, di suatu tempat, di depan sebuah gua besar, sesosok manusia jatuh dengan cepat dari ketinggian, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Meskipun tubuhnya terlihat sedikit malu, kekuatannya juga kuat dan mengerikan. Di dasar lubang, sesosok yang mengenakan jubah hitam setengah berlutut di sini. Ketika kekuatan mengerikan di tubuhnya telah dihapus, sosok itu berdiri dari tanah terengah-engah. "Aum, manusia, pergi dari sini." Pada saat sosok itu bangun, ada raungan bermusuhan dari kedalaman gua di depannya. Raungan itu seperti guntur, bergulung-gulung, meniupkan debu tebal dan menyapu ke arah sosok di dalam lubang. Tepat ketika debu dan kabut menerpa, ada angin sepoi-sepoi yang tiba-tiba naik di sekitar sosok itu, yang menyapu debu dan kabut ke udara, mengembun menjadi naga panjang, dan meledak di kejauhan. Sosok itu mengangkat wajahnya dan menatap bagian terdalam gua dengan mata gelap. Wajah pucat itu terlihat lelah. Setelah perang berulang, meskipun kemampuan perbaikan tubuh telah meningkat banyak, konsumsi besar semangat juang dan kekuatan fisik masih membuat Xiao Yan jatuh ke dalam keadaan lemah. Sekarang, dia sangat perlu menemukan tempat untuk pulih dengan tenang, tetapi sebelum itu, dia harus mengambil sesuatu terlebih dahulu. Tanpa henti, Xiao Yan langsung masuk ke dalam gua. Di antara mereka, Warcraft yang baru saja berteriak marah juga marah dengan langkah Xiao Yan. "Manusia kecil, beraninya kamu lancang di sini dan mencari kematian." Raungan berat binatang itu datang dari kedalaman gua. Kemudian, gelombang semangat juang yang ganas keluar dari kedalaman gua. Xiao Yan mengabaikannya secara langsung. Dia mengenakan jubah hitam tanpa gerakan dan berjalan dengan mantap seperti biasa. Kemudian, seekor binatang besar muncul di depan Xiao Yan dengan langkah berat. Namun, tanpa menunggu binatang raksasa itu bergerak, Xiao Yan menekuk jarinya dan menembak sosok ungu dan emas, yang seperti cangkang dan mengusir binatang raksasa itu kembali. Ledakan. Dengan suara keras, gunung di atas kepala Xiao Yan tiba-tiba bergetar hebat. Tubuh besar binatang raksasa itu terlempar ke dalam gunung. Bang-bang. Kemudian, beberapa ledakan lagi terdengar. Suara itu terdengar seperti tinju untuk daging. Tabrakan tumpul membuat orang merasakan ledakan rasa sakit. Dalam suara tabrakan yang tumpul, ada juga raungan sedih. Anda dapat mendengar betapa menyakitkannya binatang raksasa itu saat ini. Jantung membaca sebuah gerakan, dan suara tabrakan di kedalaman gua berhenti. Kemudian semburan angin pecah terdengar, dan Raja Utara dengan cepat kembali ke sisi Xiao Yan. Dia terus berjalan sampai Xiao Yan datang ke binatang raksasa, yang berhenti lagi. Dia menoleh dan melihat. Saat ini, binatang raksasa itu sedang tertanam di gunung dengan bekas luka, dan desisan rasa sakit yang rendah terus berdering. "Ini hanya luka kulit. Aku tidak bisa mati." Wajah Xiao Yan acuh tak acuh dan nadanya polos. Mendengar pidato itu, binatang besar di depannya tidak bisa menahan gemetar. Meskipun suaranya terdengar tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, itu menakutkan setelah melihat kekuatan Raja Utara. Tubuh binatang itu secara bertahap menyusut, dan kemudian berubah menjadi pria parubaya. Namun, saat ini, pria itu biru, dan dia tidak berani menatap orang di depannya. "Besar, Pak. Yang kecil punya mata dan tidak tahu Gunung Tai, tolong." "Oke, saya tidak ingin berbicara omong kosong dengan Anda. Jika saya ingin hidup, aku akan keluar dan berjaga-jaga. Jangan biarkan siapapun mendekat. Selain itu, aku akan meminjam urat cucianmu untuk digunakan." Dia dengan cepat memerintahkan Xiao Yan untuk memasuki kedalaman gua tanpa ragu-ragu. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, pria parubaya itu tetap di tempatnya untuk waktu yang lama dan jatuh ke dasar lembah dalam sekejap. Namun, pada akhirnya, di bawah tekanan kuat Xiao Yan, dia mundur dari gua dengan keluhan,
tetapi dia tidak berani melarikan diri sendirian, jadi dia harus tinggal di mulut gua dengan patuh. Tak berdaya, dia pertama kali dibobol ke dalam gua, dan kemudian dipukuli tanpa alasan. Sekarang dia bahkan membuka mulutnya dan meminta barang-barangnya. Siapa yang tahan dengan hal semacam ini? Jika bukan karena penindasan kekuatan pihak lain, dia pasti sudah putus asa. Namun, untuk bertahan hidup, dia menanggungnya. Hidup ini seperti ini. Pukulan menyakitkan akan selalu muncul di depan Anda pada saat yang tidak terduga, sehingga Anda tidak punya waktu untuk membuat persiapan apapun, tetapi ini adalah harga untuk bertahan hidup. Jauh di dalam gua, Xiao Yan langsung menuju ke batu yang tampaknya tidak penting di dalam gua, dan memerintahkan Raja Utara untuk memindahkan batu itu. Segera, di bawah batu besar, sebuah kolam batu besar muncul di depan Xiao Yan. Kolam batu diisi dengan bubuk putih seperti kapur. Saat batu itu dipindahkan, bau aneh keluar darinya. Mencium bau aneh dari udara, wajah Xiao Yan tidak menunjukkan ekspresi aneh. Sebaliknya, sentuhan warna terkejut melintas di kedalaman matanya. Bubuk pencuci gluten ini jauh lebih banyak dari yang dia harapkan. Dengan cara ini, permintaannya sudah cukup. Setelah perang berulang, meskipun kekuatan tempur Xiao Yan telah meningkat pesat dalam proses ini, luka di semua bagian tubuhnya juga sangat luar biasa. Tidak masalah jika dia terluka. Hanya butuh waktu untuk pulih dari luka yang diderita organ dalam di tubuhnya. Selain itu, meridian di tubuh Xiao Yan juga telah menderita banyak trauma dalam perang sebelumnya, tidak mudah untuk pulih hanya berdasarkan kemampuan perbaikannya sendiri. Adapun pil untuk memperbaiki meridian, meskipun Xiao Yan memilikinya, itu tidak dapat memainkan peran mendasar karena tingkat produk terlalu rendah. Karena itu, dia menemukannya jauh-jauh di sini. Bubuk Sijin, seperti namanya, memiliki efek magis mencuci urat dan memotong sumsum. Khasiat yang terkandung di dalamnya dapat diintegrasikan ke dalam meridian dan tulang tubuh manusia, meningkatkan fisik dan meningkatkan ketangguhan secara keseluruhan. Banyak pil yang digunakan untuk memperluas meridian sering memilih bubuk Sijin sebagai bahan baku utama. Tentu saja, efek itu hanya dapat dicapai setelah Xiao Yan menyempurnakannya menjadi pil. Sebelum itu, perannya terbatas pada memperbaiki dan meningkatkan ketangguhan meridian. Namun, dengan situasi Xiao Yan saat ini, jelas tidak mungkin untuk memperbaikinya menjadi pil. Oleh karena itu, kita hanya dapat memilih untuk melahap dan memurnikannya secara langsung. Tidak ada pilihan. Xiao Yan tidak ragu-ragu. Ketika dia membuka mulutnya, isapan di mulutnya tiba-tiba meledak. Sejumlah besar bubuk dihirup ke dalam mulutnya oleh Xiao Yan. Kemudian, seperti segumpal besar pasir, itu ditelan oleh Xiao Yan dengan wajah yang sangat jelek. Pada saat mencuci tendon dan menyebar ke dalam tubuh, bubuk itu dengan cepat berubah menjadi aliran energi aneh berwarna coklat kekuningan dan mengalir di sekitar tubuh Xiao Yan. Ketika energi besar terus mengalir, itu bahkan mempengaruhi luka yang belum pulih di tubuh Xiao Yan, membuat wajah Xiao Yan tak terkendali untuk kejang hebat. Mengepalkan giginya, Xiao Yan mencoba menahan rasa sakit di tubuhnya dan mulai memobilisasi api yang berbeda di topan untuk mengarahkan semua energi milki ke lokasi berbagai meridian di tubuhnya. Kemudian dia menggunakan api yang berbeda untuk memperbaiki secara perlahan. Di bawah pemurnian lambat Xiao Yan, bubuk-bubuk Sijin benar-benar terbakar dalam api yang berbeda. Kotoran di dalamnya terus-menerus dihilangkan di bawah pemurnian api yang berbeda, dan berubah menjadi cairan kental seperti susu sedikit demi sedikit, menutupi meridian ke atas dan ke bawah tubuh Xiao Yan. Ketika cairan kental itu menutupi meridian, berbeda dari api yang berbeda, mereka benar-benar mengirimkan ledakan suhu yang membuat Xiao Yan tak tertahankan, seperti memanggang seluruh tubuh Xiao Yan, yang membuat wajah Xiao Yan berubah. Wajah merahnya terlihat sangat menyakitkan, dan ada suara gemeretak di antara gigi, yang terdengar cukup keras. Namun, seiring berjalannya waktu, meridian di tubuh Xiao Yan perlahan pulih di bawah kekuatan obat dari cairan kental. Tidak hanya meridian yang dipulihkan sepenuhnya, tetapi bahkan ketangguhannya lebih baik dari sebelumnya. Dengan cara ini, tidak diragukan lagi sangat bermanfaat bagi pertempuran Xiao Yan di masa depan dan mobilisasi semangat juang. Benar saja, pahit dulu sebelum manis. Bagaimana Anda bisa memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada orang biasa tanpa mengalami kesulitan yang menyakitkan? Segala sesuatu tentang Xiao Yan tampaknya terus-menerus dan berulang kali mengkonfirmasi kebenaran ini, dan Xiao Yan sendiri berulang kali hanyut dalam rasa sakit seperti itu. Makan kepahitan dalam kepahitan,
dan Anda akan menjadi superior. Ini adalah cara abadi yang kuat. Proses ini berlangsung selama 2 hari, dan dalam 2 hari ini, Xiao Yan terus-menerus menantang batas toleransinya, menelan dan memurnikan bubuk si jin itu berulang kali. Dalam sekejap mata, kolam batu besar yang asli secara bertahap mencapai titik terendah dalam menelan dan pemurnian gila Xiao Yan. Tampaknya Xiao Yan memiliki ketahanan tertentu terhadap rasa sakit yang disebabkan oleh bubuk si jin setelah menelan dan memurnikan untuk waktu yang lama. Tanpa disadari, kekuatan bubuk si jin tampaknya tidak lagi seburuk itu. Bahkan, wajah merah Xiao Yan berangsur-angsur berubah menjadi polos nanti. Sampai bubuk si jin terakhir habis, Xiao Yan sepertinya terbangun dari mimpi besar. Tanpa diduga, bubuk si jin telah dikonsumsi dengan sendirinya, yang telah sepenuhnya menghabiskan stok pria di luar selama bertahun-tahun. Jauh di dalam gua yang penuh dengan fluoresensi, Xiao Yan melirik dengan canggung. Dia tidak menyangka akhirnya akan seperti ini. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana orang telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Sekarang dia telah membuatnya seperti ini. Bahkan dengan wajah Xiao Yan, dia merasa sedikit panas. Malu menyentuh hidungnya, Xiao Yan bangkit dan dengan mudah mengembalikan batu itu ke posisi semula. Bahkan jika dia pemalu, dia keluar dengan wajah tua. Di mulut gua, Xiao Yan menemukan bahwa pria paruh baya itu sedang duduk di tepi lubang yang telah dia hancurkan. Matanya menatap kehampaan di hadapannya. Sampai Xiao Yan datang di belakangnya, yang terakhir tiba-tiba bangun dan dengan cepat mundur. Ketika dia menemukan bahwa pengunjung itu adalah Xiao Yan, dia menghentikan aksinya dan membungkuk untuk memberi hormat. Tuan, Anda telah menggunakannya dengan baik. Ya, matanya berbinar sebagai jawaban. Xiao Yan merasa malu. Melihat pria itu sepertinya akan kembali ke gua, wajahnya sangat berubah dan bergegas untuk menghentikannya. Di mata terkejut yang terakhir, dia tersenyum dan mengirimkan beberapa botol pil dan herbal yang dapat mempromosikan kultivasinya. Setelah itu, Xiao Yan dengan cepat pergi dari sini di mata pria paruh baya yang bersyukur. Melihat Xiao Yan pergi dengan cepat, pria paruh baya itu kembali ke gua dengan napas lega. Tanpa diduga, dia bisa mendapatkan begitu banyak hal baik hanya dalam beberapa hari. Namun, senyum di wajahnya berangsur-angsur mengeras setelah dia memindahkan batu besar itu dan menemukan kolam batu kosong di bawahnya. Di pegunungan dan hutan yang jauh, Xiao Yan dengan jelas mendengar jeritan melengking dari belakang. Namun, saat Xiao Yan hendak mempercepat untuk pergi dari sini, kekuatan darah di tubuhnya tiba-tiba bergetar. Berdengung. Untuk sesaat, Xiao Yan langsung terpaku pada kehampaan. Bulu-bulu di tubuhnya tiba-tiba berdiri. Napas yang membuatnya merasa sangat berbahaya terbang perlahan di atas kepalanya. Meskipun dia merasa sangat ketakutan di dalam hatinya, bagaimanapun juga, Xiao Yan masih menahan kekuatan darah yang akan meledak di tubuhnya dan mendongak dengan keras. Melihat dari kejauhan, pada 9 hari itu, ada bayangan besar yang menghalangi langit dan matahari. Itu seperti perubahan cuaca yang tiba-tiba. Saat ini, seluruh pegunungan tempat dia berada menjadi gelap. Namun, ketika Xiao Yan dengan hati-hati melihat sosok besar yang terbang di atas 9 hari, tubuhnya bergetar hebat, dan tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Ini, klan Tian Yao Huang. Hati bergetar dan meludahkan kalimat ini. Tiba-tiba, di pembuluh darah di tubuh, kekuatan darah yang ditekan olehnya berjuang lebih keras dan hampir pecah. Dan kekuatan darah ini adalah darah naga Phoenix dari keluarga naga. Begitu darah Long Huang pecah, Xiao Yan tidak bisa membayangkan apa konsekuensinya dan seberapa besar dampaknya pada dirinya sendiri. Sementara Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menekan darah naga Phoenix di pegunungan dan hutan di bawah, beberapa sosok manusia duduk di belakang burung besar dan binatang buas di langit. Seorang pirang muda di antara mereka tiba-tiba mengerutkan kening. Beberapa saat yang lalu, kekuatan darah di tubuhnya sepertinya menghasilkan sedikit getaran. Getaran semacam itu tidak berarti untuk berkembang. Sebaliknya, itu adalah perasaan aneh yang ditekan. Ada apa? Di samping pemuda pirang, seorang wanita muda cantik dengan rambut pirang yang sama tampaknya menemukan perubahan emosional pemuda itu dan bertanya sambil tersenyum. Baru saja, sepertinya aku merasakan kekuatan darah lain. Pria pirang itu berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar pidato itu, wanita itu tersenyum dan berkata, "Jangan lupa, ini adalah wilayah mereka sekarang.
Itu normal bagi kita untuk merasakan kekuatan darah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semoga itu hanya ilusiku. Setelah mendengar pidato itu, pria pirang itu mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia mengambil kembali pikirannya dan melihat lurus ke depan lagi. Di bawah burung raksasa yang terbang lambat di bawahnya, dia terbang ke kedalaman gurun barat. Untuk waktu yang lama setelah orang-orang ini benar-benar jauh, Xiao Yan di pegunungan dan hutan menjadi tenang dari tekanan yang mengerikan tadi. Dia terengah-engah di mulutnya dan duduk di tanah. Dia lelah seolah-olah dia telah melepaskan kekuatannya, dan hatinya terkejut untuk waktu yang lama. Waktu tiba-tiba, dalam sekejap mata, Xiao Yan hanya 8 bulan lagi dari apa yang disebut periode 1 tahun. 8 bulan bukanlah waktu yang lama atau singkat. Dalam 8 bulan, tidak ada yang bisa diubah. Pada saat yang sama, itu dapat menumbangkan segalanya. Di gurun yang sunyi, gunung dan sungai ada di mana-mana, dengan pasir dan batu yang berterbangan. Semakin Anda masuk jauh ke gurun barat, semakin langka warna hijau yang bisa Anda lihat di depan Anda. Seperti pegunungan hijau yang Anda lihat sebelumnya, mereka tidak lagi ada, tetapi seperti pemandangan sebelumnya, bahkan jika Anda melihat seluruh gurun barat, mereka sangat langka. Ada banyak batu aneh di Gobi, membentuk hutan batu besar. Meskipun tampak sepi, ia dapat menahan kekerasan dalam angin kencang karena hubungan antara hutan batu. Itu juga membuatnya tidak terlihat dan menjadi tempat perlindungan bagi makhluk. Pada saat yang sama, itu juga merupakan tempat yang penuh dengan pembunuhan. Di suatu tempat di hutan batu, ada ruang yang cukup terbuka. Saat ini, ada beberapa mayat Warcraft besar. Darahnya sudah mengering. Tubuh besar cepat kering di lingkungan yang kering ini. Bau darah yang kuat yang dipancarkan darinya membuat Warcraft lain di hutan batu ketakutan, bahkan beberapa Warcraft yang kuat, juga tidak berani mendekat ke sini. Di tengah ruang terbuka, saat ini, sosok berpakaian hitam sedang duduk di sini. Di sampingnya, tubuh baja ungu dan emas berdiri dengan mengesankan. Roh jahat yang tidak terlihat bahkan lebih menakutkan. Di tanah, sosok yang duduk itu menutup matanya dan bernapas dengan harmonis. Tangannya membuat simpul kultivasi. Di tubuhnya, keterampilan itu bekerja dengan cepat dan menyerap energi berbintik-bintik antara langit dan bumi dengan liar. Antara langit dan bumi, energi kompleks berkumpul di bawah air mata hisap aneh, diringkas menjadi pusaran energi besar di atas sosok itu, seperti badai, menuangkan semua energi terus-menerus dari surga dan bumi ke sosok berjubah hitam di depan, dari dia. Kemudian, setelah pemurnian api aneh, itu berubah menjadi jejak tetesan energi murni dan melintas, itu menghilang ke ruang topan. Sampai lama kemudian, Xiao Yan perlahan menarik diri dari kondisi kultivasi. Matanya sedikit bergetar, memperlihatkan sepasang mata gelap dan cerah berikutnya. Merasakan energi pertempuran di tubuhnya sekali lagi, Xiao Yan tidak bisa menahan nafas panjang dan berdiri. Pandangannya menyapu mayat-mayat besar di depannya dan mengangkat bahu tak berdaya. Warcraft ini tidak akan mati di tangannya, tetapi orang-orang ini tampaknya tidak puas dengan kunjungan Xiao Yan. Mereka bahkan menembak Xiao Yan bersama-sama, tetapi mereka mati dengan menyedihkan di bawah tangan besi Raja Utara. Sekelompok kaisar pertempuran kelas 1 tidak cukup untuk melihat kekuatan Raja Utara. Mereka pada dasarnya adalah hasil dari satu pukulan, yang selanjutnya menegaskan kekuatan yang kuat. Di depan kaisar petarung tingkat tinggi, kaisar petarung biasa yang kuat seperti anak kecil. Di mata yang lebih kuat dan kuat, kebenarannya lebih dari itu. Dia menggerakkan otot dan tulangnya sedikit. Kemudian Xiao Yan duduk lagi. Begitu telapak tangannya dibalik, sebuah kotak kristal transparan muncul di antara tangan Xiao Yan. Di dalam kotak kristal, seluruh tubuhnya seputih salju, dan hanya inti bunga yang berisi lingkaran bunga ungu muda seukuran ibu jari, berdiri dengan santai. Ini Fusang Hua. Melihat bunga kembang sepatu di tangannya, suasana hati Xiao Yan yang stabil tanpa sadar gugup. Bunga kembang sepatu 6 kelopak adalah satu-satunya situasi aneh yang dilihat Xiao Yan dalam hidupnya. Dia belum pernah mendengar bahwa bunga kembang sepatu bisa menghasilkan 6 kelopak. Jika hal di depannya ini adalah spesies yang heterogen dan menelannya serta memurnikannya, itu mungkin akan membawa kerugian besar bagi Xiao Yan sendiri, serius bahkan akan melanggar hidupnya. Itulah alasan mengapa pemilik aslinya tidak berani melahapnya, tetapi digunakan untuk lelang. Ada makhluk yang tak terhitung jumlahnya di daratan, banyak di antaranya heterogen. Hal-hal itu sering terinfeksi oleh benda asing,
sehingga mereka akan berubah. Sama seperti Heimu itu, yang awalnya adalah penyihir hebat dari keluarga Senling, akhirnya menjadi haus darah karena infeksi benda asing. Untuk tujuan menelan jenis yang sama, dia mengejar kekuatan yang dia pikirkan. Mentalitas ini gila. Xiao Yan tidak ingin berubah menjadi bentuk itu karena alasan apapun. Karena itu, melihat 6 kelopak bunga yang indah di dalam kotak kristal saat ini, Xiao Yan tidak dapat membuat keputusan. Dia tahu di dalam hatinya bahwa setiap keputusan yang dia buat sekarang bukan hanya tentang dirinya sendiri. Menjaga kotak kristal di tangannya, Xiao Yan untuk sementara jatuh ke dalam meditasi dan ragu-ragu di dalam hatinya. Jika bunga fusang dapat ditelan dan dimurnikan dengan lancar, pasti akan memberikan manfaat yang tiada habisnya. Dengan bunga fusang, kekuatan jiwa Xiao Yan akan sangat meningkat. Jika tidak ada yang terjadi, dia kemungkinan akan mencapai tahap tengah dari ahli herbal tingkat keempat. Pada saat itu, dia akan bertemu dengan 9 kaisar pertempuran bintang dari asosiasi penyihir arai dengan cara mereka sendiri. Xiao Yan mampu menjadi tak kenal takut. Tapi sekarang, masalah yang mengkhawatirkan Xiao Yan adalah bahwa begitu ada perubahan dalam proses pemurnian bunga fusang, dia tidak hanya akan kehilangan kekuatannya, tetapi juga sangat mungkin kehilangan sifatnya di bawah pengaruh jiwa kuat bunga fusang, kekuatan. Sejak saat itu, dia akan diubah menjadi mesin pembunuh, dan semuanya akan hilang. Jika Anda berhasil, kekuatan jiwa Anda akan melambung, kekuatan tempur Anda akan melambung, dan Anda akan semakin jauh dari yang sebenarnya kuat. Tetapi jika Anda kalah, meskipun Anda tidak mati, pikiran Xiao Yan akan jatuh ke dalam kegelapan dan tidak akan lagi menjadi seorang pria. Ketika Xiao Yan tersesat dalam kekacauan dan kegelapan, Sun, siapa yang harus menyelamatkannya? Xiao Yan paling khawatir tentang Sun Er. Sun Er. Dia berbisik di mulutnya. Memikirkan yang terakhir, suasana hati Xiao Yan segera tenggelam. Suasana di ruang angkasa menjadi depresi yang tidak dapat dijelaskan. Mata Xiao Yan tertutup. Wajah kemerahannya berangsur-angsur menjadi merah, dan suasana hatinya benar-benar tertekan. Setelah beberapa napas pendek, emosi kesedihan dan kebencian seperti letusan gunung berapi dari lubuk hati Xiao Yan. Tubuh yang duduk bergetar hebat pada saat ini, dan niat membunuh gila melonjak di dalam hatinya. Energi luar biasa di tubuhnya tiba-tiba menyembur tak terkendali. Ledakan, badai energi yang mengerikan mengambil Xiao Yan sebagai pusat dan menyapu ke segala arah. Dalam sekejap, itu menghancurkan hutan batu besar dalam jarak 100 kaki di sekitar Xiao Yan menjadi puing-puing. Energi yang kuat mengalir terus-menerus, sampai setelah film yang bagus, Xiao Yan, yang tidak bisa menahan gemetar, tiba-tiba terbangun, matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka, dan niat membunuh gila yang kental di kedalaman matanya juga mundur dengan cepat seperti pasang, dan energi teroris menyembur tiba-tiba bubar. Keningnya kembali bercucuran keringat dingin. Mata Xiao Yan merah. Air mata kemarahan berputar di matanya. Dia terus terengah-engah, seolah-olah dia telah menahan rasa sakit yang luar biasa. Dia terlihat sangat menakjubkan. Tidak sampai setengah jam kemudian tubuh gemetar Xiao Yan berangsur-angsur stabil. Suasana hati yang penuh kekerasan di dalam hatinya sepertinya dicurahkan dan mereda perlahan. Wajah Xiao Yan juga pulih seperti biasa. Namun, di matanya, ada ekspresi tekad. Sun Er, bahkan jika aku benar-benar jatuh ke dalam jurang yang gelap, aku akan membawamu kembali. Ketika kata-kata di hati Xiao Yan jatuh, kotak kristal di tangannya meledak hampir bersamaan, dan bunga fusang di tengahnya begitu terekspos ke udara. Berdengung, berdengung. Pada saat itu, aroma lembut seperti angin sepoi-sepoi tiba-tiba muncul di wajahnya. Meskipun aromanya kuat, itu tidak mencekik hidungnya. Sebaliknya, setelah Xiao Yan menghirup bau ini, jiwanya terkejut. Manik-manik jiwa di alisnya yang sudah lama tidak naik juga sedikit bergetar saat ini. Merasakan manik-manik jiwa yang berdenyut, Xiao Yan segera merasakan kejutan di lubuk hatinya. Dari sudut pandang ini saja, tampaknya bunga fusang tidak berdampak buruk bagi tubuh manusia. Sekarang dia telah mengambil keputusan, Xiao Yan tidak ragu lagi. Ketika dia membuka mulutnya, nyala api putih mori tiba-tiba menyembur keluar dari mulutnya dan membungkus bunga kembang sepatu di depannya. Kemudian, itu berubah menjadi cahaya api seukuran kepalan tangan. Setelah sedikit berkedip di kepala Xiao Yan, itu benar-benar memasuki pikiran Xiao Yan. Berdengung, berdengung. Dalam pikiranku, kelompok cahaya api berhenti tidak jauh dari manik jiwa.
Kemudian, kekuatan jiwa besar menyembur keluar dari bunga fusarium di kelompok cahaya. Tanpa diduga, itu membentuk aliran energi yang tidak terlihat. Dikelilingi oleh api yang berbeda, itu mengelilingi bunga fusarium seperti ular kecil. Melihat adegan ini, Xiao Yan, yang sedang mengamati bunga fusang, sedikit mengangkat alisnya. Dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Kekuatan jiwa yang memancar dari aliran jiwa jelas sangat murni dan besar. Xiao Yan tidak ragu bahwa dia bisa dengan mudah memperbaiki dan menyerapnya. Benar-benar mengejutkan bahwa kekuatan jiwa murni seperti itu dapat dikembangbiakkan di surga dan bumi. Misteri dunia ini benar-benar sulit dipahami. Itu tidak hanya dapat menghasilkan ribuan makhluk ajaib, tetapi juga menghasilkan kekuatan jiwa yang begitu murni dan besar yang tampaknya mustahil di mata orang biasa. Saya khawatir kemurnian kekuatan jiwa ini dapat dibandingkan dengan asal-usul jiwa yang disempurnakan oleh Xiao Yan di masa lalu. Sangat disayangkan bahwa meskipun hal ini murni, kelembutannya jauh lebih sedikit daripada asal jiwa. Oleh karena itu tidak dapat ditelan oleh sisa jiwa Xiao Xuan. Manik jiwa bergetar sedikit, dan kekuatan jiwa terpisah darinya, dan berubah menjadi sosok Xiao Yan di satu sisi. Segera, jantung bergerak, dan api dingin roh tulang yang mengelilingi bunga fusang diam-diam mundur, memperlihatkan bunga seputih salju di bawahnya, serta beberapa aliran jiwa seperti substansi, berputar-putar di sekitar bunga fusang. Ketika api dingin roh tulang menyebar, aliran jiwa itu tampaknya melepaskan diri dari ikatan, diuji dengan hati-hati, secara bertahap meluas keluar dan perlahan mendekati arah manik-manik jiwa. Dengan perpanjangan aliran jiwa, Xiao Yan dengan jelas melihat bahwa cahaya susu yang bersinar di permukaan bunga fusang sebenarnya sedikit redup, seolah-olah kekuatannya telah diambil. Api aneh naik dan benar-benar membungkus manik-manik jiwa. Melihat bahwa aliran jiwa seperti tentakel mendekati manik-manik jiwa, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit gugup. Dia perlahan memegang tangannya. Pikirannya mengendalikan api dingin roh tulang dan selalu siap menghadapi situasi apapun di lapangan. Sampai aliran jiwa itu menyentuh manik-manik jiwa, kekuatan jiwa yang besar dan murni segera disuntikkan ke dalam manik-manik jiwa Xiao Yan. Ledakan. Untuk sesaat, Xiao Yan hanya merasa bahwa di kedalaman jiwanya, kekuatan jiwa yang besar melonjak seperti sungai ke laut. Manik jiwa hitam tiba-tiba bergetar hebat. Segera setelah itu, kekuatan jiwa yang kuat menyapu dari manik jiwa tak terkendali. Di luar, tubuh duduk Xiao Yan terkejut. Gelombang energi tak terlihat membawa riak spasial yang mengerikan dan menyapu ke segala arah. Berdengung. Dalam sekejap mata, di hutan batu positif tempat Xiao Yan berada, semua Warcraft dihancurkan dengan keras ke tanah di bawah ancaman jiwa yang mengerikan ini. Rasanya seperti membawa gunung besar. Tubuh besar mereka tertanam dalam di bumi dan tidak bisa bergerak. Bahkan energi pertempuran besar di tubuh mereka tidak dapat dimobilisasi pada saat ini. Ketakutan mendalam menghantui hati semua Warcraft di hutan batu. Jika mereka dapat mencapai tingkat ini, kecerdasan mereka tidak akan lebih rendah dari manusia. Karena itu, mereka segera mengetahui sumber tekanan jiwa. Sayangnya, yang hanya bisa mereka lakukan sekarang adalah mencoba yang terbaik untuk tidak meledak dan mati di bawah tekanan jiwa yang mengerikan. Seiring berjalannya waktu, tekanan jiwa yang menyelimuti hutan batu secara bertahap menjadi semakin kuat dan mengerikan. Di bawah tekanan yang mengerikan ini, semangat juang di dalam tubuh ditekan secara paksa, bahkan diambang ledakan. Di bawah tekanan jiwa mengerikan Xiao Yan, semangat juang di Warcraft ini sangat tertekan. Semangat juang yang patuh menjadi ganas saat ini. Jika mereka terus mengompres seperti ini, mereka akan meledak dan mati. Ratapan terdengar di hutan batu yang luas ini, tetapi tekanan jiwa yang mengerikan yang diselimuti langit dan bumi masih meningkat. Sampai saat tertentu, ketika tekanan jiwa yang besar hendak menghancurkan Warcraft ini, Xiao Yan di kedalaman hutan batu tiba-tiba muncul di benaknya. Desis, manik-manik jiwa, yang terus-menerus menyerap kekuatan jiwa, tiba-tiba mengeluarkan suara mendesis. Dalam sekejap, wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah dan hatinya tergerak. Api dingin roh tulang masih naik dan membungkus seluruh manik jiwa. Pada saat yang sama, aliran jiwa yang menghubungkan manik-manik jiwa dan bunga fusang secara paksa terputus oleh Xiao Yan pada saat ini. Sialan, apakah ada masalah? Xiao Yan merasakan kejutan besar di hatinya. Ketika dia menatapnya, jantungnya tiba-tiba bergetar, dan firasat yang sangat buruk keluar dari lubuk hatinya.
Saya melihat bahwa permukaan manik-manik jiwa, yang awalnya gelap saat ini, secara bertahap menjadi transparan. Melalui lapisan luar manik jiwa, Xiaoyan samar-samar melihat bahwa di kedalaman manik jiwanya, bunga dan bunga tulang seperti benang sari berdiri di kuncupnya. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga dengan jelas merasakan bahwa di manik-manik jiwanya, kekuatan jiwa besar yang baru saja ditelan tiba-tiba kehilangan kendali atas mereka. Selain itu, yang lebih mengejutkan Xiaoyan adalah dia menemukan bahwa asal jiwanya dengan cepat ditelan oleh bunga. Bunga Fusang, yang seharusnya ditelan oleh Xiaoyan, pada saat ini, sebenarnya mulai menelan kekuatan jiwa Xiaoyan. Tampaknya Xiaoyan tidak hanya ingin melahap Fusang Hua, tetapi yang terakhir tampaknya memiliki ide yang sama untuknya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.